السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام Makasih Dok. Saya kalau sholat lupa rakaat harus kita ulang atau kita terusin. Makasih. Kalau mau start tamrin gituin. Orang baru ngaji digituin. Jangan pakai digituin, emang orang baru ngaji kagak tahu. Jadi jawab. Kalau mau start tamrin kemana aja lu kemarin? Jadi gini, kalau kita sholat lupa rakaat, kan biasanya pas Allahu Akbar, ini 2 apa 3 nih tadi kan gitu Pak ya. 2 apa 3 mikirin aja, aja terus pikirin, jangan diberhentiin sholat, terus saya pikirin terus. Makanya pas kira-kira nggak kepikiran 2 apa 3 ini 2 apa 3 kagak ketemu juga, maka ambil yang 2. Sholatnya ngambil yang 2, jangan yang 3. Walaupun tuh sholat udah 3, ambil yang terkecil. Gitu maksudnya nih. Walaupun nanti kita sholat jadi 5 rakaat, nggak apa-apa. Sebab ada penutup tadi, pengganti penambahnya adalah sujud sahwi. Tuh kalau udah nggak ketemu tuh rakaatan tuh. Oke, kalau dalam 1 rakaat misalkan Allahu Akbar bangun, berapa tadi ini lupa. Ini 2 apa 3, 2 apa 3. Nah itu sebelum pindah 1 rukun ke bawah semua itu tadi, masih dalam 1 rakaatnya tadi dari rukun, ingat, wah baru 2, yakin bahwa 2, udah terusin itu mah. Mau usah makin sujud sahwi lagi, udah ketemu. Kecuali sudah pindah dari rukun tadi itu, udah 1 rakaat tadi. Oh sudah ini belum ketemu-temu, udah pindah 1 rukun dari ininya. Nah itu udah kelewat namanya. Kemudian pas udah mau salam baru ingat. Atau mau pas tahiyat. Wow 3 tadi itu sholat. Nah baru ketemu tuh. Berarti tinggal 1, 4. Nah itu nanti sujud sahwinya karena lupanya. Gitu. Bukan karena ketinggalan rakaatnya tuh. Karena dia lupanya tadi, bahwa udah ingat. Karena lupanya sujud sahwinya. Jadi begitu kalau kita lupa. Ya, 2 apa 3, 3 apa 4, 3 apa 4. Ambil yang 3. Wah baru 3. Kemudian sadar, ingat, wah 4 sama yang sekarang bener berarti 4. Ya udah langsung 4. Cuman nanti sujud sahwi karena lupa yang tadi itu. Bukan karena dari rakaatnya. Gitu. Karena lupanya. Kalau sudah melewati dari 1 rakaat tadi itu. Ya kalau misalkan udah nggak ketemu, lupa ya udah apa namanya, makanya tadi itu ambilnya yang kecil. Udah nggak ketemu, udah nanti sujud sahwi. Nah ketika sujud sahwi ini itu ketika baca tahiyat akhir, biasanya sampai kalau kita baca innaka hamidum majid. Kalau yang pakai doa tahiyat, pakai doa tahiyat, selesaiin dulu doa tahiyatnya. Ketika mau salam jangan salam, itulah tempatnya sujud sahwi. Gitu. Sujud sahwi sunnah 2 kali sujud. Ada juga yang melakukan 1 kali. Makanya kesunahan 2 kali sujud. Ketika pas kita mau salam jangan salam. Innaka hamidum majid. Sujud Allahu Akbar. Baca subhana man la yanamu wa la yashu.
baca tuh, mau sekali mau 3 kali terserah. Bangun lagi, duduk kayak biasa. Mau baca Robik Firli yang biasa silakan, enggak pun enggak apa-apa. Langsung sujud lagi 2 kali, baca tadi, terus duduk kayak biasa tahiyat akhir, langsung salam. Nggak usah baca tahiyat lagi, langsung assalamualaikum. Begitu. Itulah penambal daripada sujud sawi dari rokaat-rokaat yang kita lupa. Bisa sujud sawi begitu itu Pak. Prakteknya begitu sujud sawi itu. Jadi sebelum kita salam dari tahiyat akhir, dari bacaan innaka hamidum majid, itu jangan harusnya salam kita, jangan salam, sujud dulu. Tadi baca, nggak bisa bacaannya, udah baca subhanallah subhanallah gitu aja. Yang penting kita niat sujud sawi, niatin sujud sawi bahwa kita mau sujud sawi, niatin. Terus duduk biasa, mau dibaca yang doa tadi Rabbi Firli wajibun silakan. Kemudian sujud lagi sekali lagi. Nah, kemudian langsung duduk tahiyat akhir, langsung assalamualaikum. Udah begitu prakteknya. Awas tuh jangan sujud sawi. Ada yang cuma sekali doang makanya. Emang sunahan dua kali. Sekali ya nggak apa-apa, silakan. Kalau kita sholat baca surah lupa nih, pokoknya nggak perlu dah lanjutannya apa, itu kita langsung rukuk atau ganti surat. Ya, makasih. Masalah baca surat sunnah hukumnya. Jadi yang malah salah sunnah itu jangan suka dikejar-kejar. Kita udah lupa bacaan surat, jangan makai nyari-nyari. Jangan pakai apa? Jangan pakai cari begitu kalau udah lupa mah. Al-kafirun muter. Jangan pakai diganti, kagak usah sebenarnya, mau nggak pakai diganti juga. Mau diganti ya silakan. Boleh aja diganti pakai surat lain, mau nggak apa-apa. Tapi kalau memang udah yang panjang apalagi lupa, udah nggak usah pakai diganti-ganti, udah langsung ruku aja. Tuh begitu aja. Surah itu mah jangan dikejar-kejar. Udah baca inna atau inna kalau kausar, udah seayat aja jadi surah mah. Dapat pahala baca surat udah. Tuh, makanya kita lupa misalkan dari kuliah balik lagi kuliah tuh ya. La abudu ma tamudu la ana abudu ma abatu la antum abiduna ma abudu la ana abudu ma abatu la. Apaan ini ya? Kemana ini? Enggak usah makin bingung-bingung udah. Pas udah wala ana abudu ma abatu la antum abiduna ma abud. Kagak tahu juga udah Allahu Akbar. Mau usah diganti-ganti surat lain. Sah udah. Sebab nggak dibaca pun kagak ngapa-ngapa. Surat mah tuh. Ya, makanya kalau yang jadi imam kan kudu paham baca surat maghrib sama isya sama subuh. Ya kagak dibaca deh bingung juga ntar makmumnya. Lah dia kan belum kelar Fatihah. Nah kalau yang imam paham dia biar kagak baca juga dia tungguin imam. Makmumnya gue biar baca Fatihah dulu. Gitu. Dia udah kelar Fatihah, misalkan kedengeran sunnah kedengeran sama diri kita tuh baca Fatihah. Makanya paling kagak kedengeran sama imam. Udah tahu udah kalau kedengeran wala dolin, wah udah selesai nih. Udah ruku aja misalkan imam kagak mau baca surat, kagak ngapa-ngapa. Paling entar bego-bego. Bego lu imam lu. Bagian sholat maghrib membaca surah kan begitu paling gitu doang. Jadi imam johor aja. Sunnah. Jadi sunnah pembacaan surat itu di 2 rakaat doang. 1 rakaat sama 2 rakaat udah sunnah baca surat. 3-4-nya mah nggak ada kesunahan baca surat. Tuh, jadi cuma Fatihah doang wajib. Gitu. Awas yang baca surat, makanya imam tuh jangan suka pindah surat kalau yang panjang-panjang. Lam yakunil dibaca, agak tahu kan terusannya. Pindah ke sabihis. Sabihis lupa lagi, pindah lagi sekalian. Halataka, minta salum gitu. Paham sih? Kayak kalau kita jadi imam, udah yang ada yang pendek baca itu. Abdal udah kuliah kulhu. Abdal banget itu. Ya, kalau di kitab Duratun Nasihin orang yang salat tidak membaca kulhu dianggap kagak abdal, kurang sempurna. Makanya baca banyakin kulhu aja udah sholat. Salat tuh imam kulhu no. Imam kulhu sih. Ayo ada lagi. Satu lagi. Perjalanan jauh ya. Baru 9:30.
Tambah lah bukannya dua lagi. Pulang nggak ada duit. Ada KM coba. Tadi kan kalau suami memberikan nafkah ya tadi ya. Misalkan dalam 1 bulan uang itu 1 bulan harus cukup lah gitu ya. Tapi ini ada kawan saya awalnya nikah secara Islam, karena suaminya tadinya non Islam. Pada saat berjalannya rumah tangga, itu punya anak, akhirnya si suami itu balik lagi ke agamanya, berarti jadi non Muslim. Nah pada saat perjalanan rumah tangganya itu berarti si istri mengelola semua uang-uangnya itu sendiri tanpa diketahui oleh suami. Ini gimana Ustaz? Kalau itu mah namanya dia udah keluar dari Islam, maka putus hubungan suami istri. Makanya dia wajib lapor nih si istri sama hakim, minta dibikinin surat cerai sebab udah tidak memenuhi syarat daripada Islam. Saya sarankan begitu, cuman mungkin karena anak, jadi mungkin akhirnya pertimbangan terlalu besarnya ke anak, dia jalanin Cina. Tapi dia bilang ya udah nggak satu tidur lagi. Tapi perjalanan rumah tangganya begitu jadinya. Jadi masalah yang dia pakai mas silakan aja pakai, walaupun itu punya suaminya tadi, sebab udah di luar udah itu. Berarti dia nggak dosa kalau misalkan enggak, tanggung jawab suaminya kan ntar, tanggung jawab si suami. Kenapa dia harus keluar lagi dari Islam yang harus memenuhi daripada kebutuhan orang Islam tadi? Makanya udah putus tuh kayak begitu tuh hubungan. Si anak putus sama orang tua, istri jadi putus sama suami. Warisan bahkan nggak dapat kalau dia emang udah keluar. Tuh gitu tuh beratnya hukum begitu kita. Makanya hati-hati Pak, saya bilang yang kita punya anak kalau mau menikahkan anaknya misalkan ada di luar orang-orang yang Islam tadi, kadang-kadang suruh belajar dulu. Belajar dulu lu kalau mau anak gua, lu belajar dulu dah 5 tahun kayak berapa tuh hukum ilmu agama Islam. Jangan hari itu masuk Islam terus hari itu dia dinikahin. Ini banyak kejadian setelah berapa bulan setelah punya anak akhirnya dia kembali lagi. Itu tadi model kayak begitu. Saya punya saudara begitu juga, banyak kejadian kayak begitu. Makanya saya bilang hati-hati, jangan mau kita anak-anak perempuan kita sama orang-orang yang di luar orang Islam itu kita main anu aja. Suruh belajar kalau emang dia mau. Jangan sekarang tunggu itu, belajar dulu 5 tahun, 10 tahun. Kalau mau sama anak gua begitu, makanya jangan gila kata sama harta kita melihat orang, wah kayak banyak, nggak usah. Tapi keimanan lah, ketauhidan, agama yang kita lihat. Ini yang kita takutin model kayak begini. Makanya kalau udah begitu dia kan udah putus tuh, anak sama bapaknya udah enggak jadi istilah apa? Bukan anggap udah jadi saudara, bukan. Islam aja udah kagak saudara sama yang bapaknya emaknya. Kita punya bapak tadi tuh orang kafir, bapak kita mau orang Islam, udah bukan kagak boleh kita ngedoain orang tua kita biar selamat di akhirat, itu nggak boleh, kecuali kita minta di hidayah seperti ditunjukin, nggak apa-apa. Udah putus hubungan orang tua sama anak. Makanya kita punya anak keluar dari Islam, jangan dianggap anak udah buang, bakalan menyusahkan di akhirat, tak dituntut kita kalau kagak begitu. Kalau kita masih ngaku aja anak gue itu anak gue, bakalan dituntut nanti akhirat. Lu diem aja di dunia, anak lu masuk kafir, lu turutin lagi kemauan itu tadi tuntut, lepas, silakan lu pergi dari rumah, jangan anggap gue orang tua lu, begitu. Emang udah putus, udah hubungan udah. Nah itu hukumnya tuh, hati-hati nih. Oke, berat kita kalau itu pemakaian binti kali ya Ustaz ya. Kalau binti mah pakai aja, binti mah nggak jadi masalah. Binti mah mau dipakai yang ibunya silakan. Nah maksudnya kalau misalkan si bapaknya udah keluar lagi dari Islam, si perempuannya ini kan kadang-kadang kalau ada satu itu kan ada bintinya. Nggak apa-apa itu mah, nama mah sekedar gituan nggak jadi masalah. Akhirnya mas walinya ngoliin. Iya, Walinya.
Ya iya wali mah masa ibu bapaknya orang kafir suruh nikahin. Jangan. Ya, iya makanya orang udah putus. Kalau namanya binti mah tetap dipakai mah silakan aja mau dipakai. Nggak apa-apa. Urusan dunia itu. Nanti walinya Fuad. Ya, nikahin itu mah. Walinya kuat ya. Pasangannya orang ini kayak pasangan. Makanya kalau dia udah keluar begitu, si suami merintah sama si istri tadi udah ada kewajiban udah. Yuk. Kalau si perempuan itu kan orang Islam. Nah, bapaknya itu non Islam. Nah, itu dia wajib kan ngewaliin. Kagak. Enggak. Berarti dia nanti Nggak sah. kalau dia mau nikah, Ya cari dari bapaknya, berarti punya mamang, punya wah, punya siapa, punya kakak, punya siapa, banyak. Lah bapaknya jangan jadiin ada siapa yang mau nganumin wali nikah orang kafir kagak boleh. Jadi cari dari adik bapaknya, kakak bapaknya ada apa enggak? Ya dari ntar akhirnya kan dia punya anak yang laki-laki ada kakaknya begitu banyak wali mah. Jangan dijadiin orang kafir aja nih wali. Enggak sah. Jangan, Ak. Jangan. jangan wali hakim nggak ada, wali Fuad. Hakim nggak ada masalahnya. Banyak udah tuh hakim nggak ada belum. Hakim nggak ada masalahnya. Ayo ada lagi. Kalau bisa ada teman mau nikah si cewek ini, ternyata Lu sama temen dia usul-usul dia anak di luar nikah. Anak luar nikah. Anak luar ini kan ayam malin, bapak tirinya mau bapak kandung. Bisa bapak Cewek. tirinya, Oh iya cewek, anak cewek. Ini di luar nikah nih dia punya hasil. Itu kalau menurut hukum kan sebenarnya wali nikahnya itu wali hakim. Oh iya, menurut mana? Wali hakim itu sebenarnya. Setiap anak yang dilahirkan dari apa dari jinah, makanya perempuan itu kan bahayanya di situ. Bahwa itu seorang bapak tadi bukan dianggap bapak kan, bukan menjadikan wali dia itu. Makanya nanti ambil walinya wali hakim, makanya dia ngomong ntar ke tuh, ke pengulu. Jadi ngomongnya jangan diterus terangin, empat mata ngomongnya. Maaf saya ini dari hasil jinah. Begitu, jadi dia ngomong ntar tuh, bahwa bapak tadi itu nggak sah jadi walinya. Kan begitu, sebab bukan anak, bukan bapaknya. Kalau menurut kitab Tauhid makan itu. Sarah daripada Fathul Qorib dianggapnya disebut anak setan. Benar, maka disebut haram jadah kata orang lain itu anak setan. Kenapa? Perbuatan setan itu tadi. Itu di situ tuh. Makanya kalau punya anak perempuan yang mau nikah kayak begitu di luar nikah, udah hamil begitu tuh, nah ntar ngomongnya sama wali hakim tadi tuh, pengulu ngomong terus terang minta di waliin sama dia, nikahin. Begitu hukumnya. cukup sekali doang guru Nikahnya gitu. Cukup sekali. maka benar-benar 2 kali. Nggak apa-apa mau begitu silakan. Ini cuma ngejaga aib sebenarnya. Makanya kalau ada terjadian kayak begitu, ini jangan dijadikan sebagai aib yang menyebar. Tutupin sebenarnya, tutupin. Walaupun itu keluarga kita, ini biasanya begitu. Kalau kita malah langsung nyebar, dosa itu. Makanya yang orang-orang yang berilmu hakim itu para pengulu, kalau dia paham itu insya Allah nggak bakalan dia ngeluarin kata-kata gitu depan umum ini enggak. Makanya kita dengan empat mata kita ngomong berbicara, ini Pak anak hasil zina, mohon tolong diwaliin nikahin. Nah itu terpaham kalau yang orang barat itu paham. Ya, jangan pakai kita ngomong di depan umum, dosa hukumnya gitu itu. Sama aja membeberkan aib sendiri dari gitu, jaga tuh dijaga. Ya. Makanya untuk menutup aib orang yang di luar nikah, kenapa dinikahin itu maksud tujuannya ngejaga supaya jangan jadi omongan nyebar kemana-mana gitu. Tuh kalau orang-orang yang begitu, makanya ketahuan misalkan udah hamil, ini jangan dipermasalahkan itu, langsung cepet-cepet nikahin. Tapi tinggal di luar. Jangan di situ. Awas tuh, hati-hati tuh. Makanya kan kalau menurut hukum kan orang yang berjinah itu, kalau dalam artian bukan jinah muhsan itu kan hukumannya begitu, disabet 100 kali, kemudian diusir dari itu kampung selama 1 tahun. Itu hukumannya. Kalau jinah muhsan makan berat. Mati. Awas jinah muhsan mah nih, bapak udah punya istri, yang udah punya suami, main dah tuh. Berjinah di situ, nggak sampai punya anak juga berjinah, ketahuan langsung itu mah jinah muhsan. Itu yang disebut jinah muhsan tuh.
Apa hukumannya? Akolin tuh, diikat misalkan di lapangan tuh kayak begini, yang bendera. Asal ada yang lewat itu batu sedianya sudah gede gini batu ukurannya. Setiap yang lewat wajib nakolin itu, sampai mati itu disolat. Tuh hukum dunia tuh bagi orang pezina muson. Coba kita tegang lihat orang kayak begitu. Ya, kalau menurut hukum kita lewat, wah udah ketahuan tulisan tuh zina muson, ambil batu takol juga sampai mati. Itu hukum Allah itu di dunia. Tuh kalau belum tobat mau tuh orang kayak begitu, apalagi di akhirat. Baru di dunia supaya dilaksanakan di dunianya supaya akhirat nggak kena double. Kalau kita kan makanya dijaga aib-aib tadi. Nah itu begitu hukumnya kalau pengen tahu. Yang tadi tuh yang perawan sama pemuda misalkan hamil duluan begitu, ya udah nikahin cepet-cepet, usir dia tuh dari situ ke sono, ke kampung sono lo, setahun jangan pulang. Kalau perlu kita sabat dulu dia tuh, ya sabatin 100 kali sabatan. Oke. Ya sadar ya. Rawatan kayak apa sabat sekian tuh 100 kali kendaraan itu. Nah udah itu baru kita suruh pindah dia kemana tuh, gitu. Langsung begitu caranya supaya di akhirat tidak didobel. Akhirat itu siksaannya itu kan ada ntar. Makanya kemudian kalau dia dari situ tobat, mudah-mudahan kan langsung insya Allah yang namanya tobat Allah terima tobatnya, mudah-mudahan hilang semua tuh daripada apa dosa-dosanya tadi yang di dunia udah. Nah antara apalagi ada di akhirat diampuni sama Allah. Nah itu yang diminta kan kayak begitu. Nah ini berat, makanya jaga keluarga kita, hati-hati ya, yang sudah terjadi kayak begitu misalkan bagaimana ya suruh tobat dan nasuha, benar-benar tobatnya, jangan dibuat main gitu. Tanya. Ini. Apa? Sekretariat tadi. Berarti kalau ada case contoh seperti itu, si bapak yang aslinya itu dia apa harus menyaksikan anaknya nikah gitu? Kagak. Nggak perlu. Nyaksinya nggak apa-apa. Kalau misalnya Kalau mau ngeliatin doang kagak apa-apa, maksudnya nggak kewajiban menyaksikan. berarti kan akan jadi pertanyaan bagi warga. Ada waliin bapaknya. Makanya tadi saya bilang ngomong sama wali hakim sama si penguluk, ngomong begini-begini, bilang aja ntar bapaknya ngewakilin sama saya, berapa susahnya. Nah itu cari amannya supaya nggak ketahuan. Kalau punya bahasa itu gimana ya? Apa? Makanya misalkan kalau nggak diwaris aja nggak satu. Ya kan ada wali hakim yang nikahin. Ya sah kalau udah wali hakim. Makanya wali bukan wali hakim, wali Quran. Kalau wali yang hakim pengulunya yang nikahin, emang jalannya seperti itu, ya sah. Enggak. Tidak wajib menyaksikan. Enggak, itu mah mungkin jadi takut kalau nyamperin malah dari tanya. Bahkan begini nih ada hukum. Misalkan ini orang tua kandung bener, kalau dia mau ngewakili nama si pengulu, itu tolong yang ada tadi jangan di situ. Bapaknya begitu dari sana dari luar, jangan hadir di situ. Ini kebanyakan kan begitu, ngewakilin ongko dia hadir situ, mendingan lo menjadi ngawakilin langsung nikahin. Tak kagasanya begitu tuh hukum, baik-baik ini kebanyakan kejadian begitu, ngewakilin ongko dia di situ. Makanya kalau di kampung ngerti diserahin ke sini, udah keluar dia. Ngopi ya. Sebab udah diserahin, dan terserah mau ngopi. Tuh begitu tuh. Gitu. Awas nih, ya bapak misalkan punya anak perempuan nikahin pak, berapa susahnya? Pita aja tulisannya. Gampang banget, tinggal baca aja, saya nikahkan kamu dengan anak saya usia sekian, begitu doang, ikutin. Sekarang ada tulisannya, minta begitu aja. Jadi nggak usah pakai ngehaki apa, mewakilin ke hakim, nggak usah. Bagusnya begitu abdolnya. Nah kalau kita emang mewakilin juga, pergi dari tempat ini, keluar dulu ke sono, biarin hakim yang urusannya gitu. Ini jangan ini ngewakilin, dia menjedok di sini. Itu tuh yang bahayanya. Nah ini hati-hati tuh bagi yang pada mewakilin kepada hakim. Tuh, kalau yang anak kandung tadi. Udah. Mau nikah lagi? Boleh nggak? Boleh. Lupa mandi dulu itu boleh sholat wajib atau sunnah?
Lupa gitu. Lupanya kapan nih? Kalau belum sebelum boleh nggak kalau Belum nggak mandi. mandi junub boleh sholat wajib atau sunnah? Ya kalau belum mandi wajib diundungnya kan kagak asal sholatnya juga. Punya hadas besar. Jangan lupa ini lupanya. Kirain lupanya gitu udah lama pas udah ini baru ngerjain sholat misalkan. Ini maka kalau dia misalkan tahu dia punya hadas besar belum mandi sholat mau sunnah mau yang wajib ya haram. Kalau lupa ya nggak. Dan sekarang kalau dia anggapan dia wah gua pernah hadas besar belum mandi, kodoin sekarang, kodoin niat saya mandi hadas besar itu menghilangkan hadas besar ya, maksudnya dalam hati aja ngomong yang dalam artian udah kelewat begitu aja. Allah maha tahu kan, begitu niatin bahwa kita menghilangkan hadas besar begitu aja udah. Jadi dia saya mandi menghilangkan hadas besar di seluruh tubuh fardu karena Allah Ta'ala. Bro, kalau nggak ada air, tayamum gimana? Ini ngomong Jakarta Ya, tayamumnya ngerti nggak? Tayamum biasa. Jangan lupa mandi pasir. Yang orang mandi tayamum pakai debu lagi, gosok-gosok badannya. Ya tayamum kalau kagak ada air mah ya tayamum cuma muka sama tangan. Ya tayamum juga niatnya bukan mandi. Tetap aja istibahati sholat. Dia punya hadas besar. Subuh mau mandi, apa mau sholat, kagak ada airnya. Soalnya udah lagi musim kering, makanya kalau kayak kering-kering musim kering jangan pada main mulu. Ya ngeri kagak ada airnya, kagak ngerti. Kagak paham, ntar waduh gimana nih? Oh, udah nyari tanah sono, sember-sember. Udah mandi gitu, mandi pakai tanah. Kagak paham aja. Dia nggak paham. Kita yang mau begitu aja. Kita nyari dulu yang tanah suci, tanah bersih, debu-debu tadi. Kalau udah ada tempat kita taruh di situ tanahnya. Kita taruh telapak tangan kita dua-duanya tuh. Pas sudah gitu, keprokin tuh tangan flat gitu ini. Maksudnya supaya jangan ada debu di tangan ini dihilangin. Baru tuh niat. Niat ke muka itu nawaitu tayammum li istibahati shalah. Usapin tuh niat saya tayamum mau karena membolehkan sholat. Udah begitu dong. Baru langsung ke tangan tak ambil lagi, prokin lagi prok gitu. Baru jalanin. Itu putar. Makanya aku udah paham tuh muternya. Dari sini nih. Ini naruh begini nih tangannya nih kalau tayamum nih. Tuh tarik begitu tuh. Ntar yang ini begini nih. Nah tuh lewatin. Ya jangan gini-gini. Ntar yang kanan begitu juga, gituin balikin ininya gitu tuh, gituin lagi. Tuh begitu tayamum, udah sekali aja itu mah. Sekali-kali. Guling-guling. Makanya yang belum paham hati-hati tayamum. Tadi sangka tayamum ganti tebu, kumur-kumur juga lagi mereka. Becek tuh mulut. Becek. Masalah talak nih. Ini kisah nyata nih teman ini. Dia sudah 3 tahun pisah sama istrinya, tapi talaknya talak 1. Nah, dia talaknya talak 1, tapi sudah 3 tahun tuh umur talaknya. Tapi masih satu rumah, tapi udah nggak berhubungan sih, cuma satu rumah. Itu gimana ininya penyelesaiannya? Ya, tapi kan masih menafkahkan segala. Masih. Ya Cuma iya. Salah satu kan gak perlu makan nikah. nggak perlu lagi nikah. Kagak. Tapi suaminya nggak pengen rujuk gitu. Yang tinggal rujuk doang itu mah. Nggak mau suaminya nggak mau rujuk. Siapanya? Tetap Dia memperlakukan begitu. dia talak 1 gitu ke istrinya. lagi gitu. Gantung namanya. Gantung. Yang namanya talak 1, talak 2, kecuali talak 3 tuh. Kalau talak 1 mah kan kita boleh balik lagi langsung ke situ. Nggak apa-apa. Ya masalahnya suaminya nggak mau balik, Oh. masih memperlakukan talak itu sampai saat ini gitu. Jadi si lakinya yang nggak mau gituin. Ya, suaminya. Terus istrinya? Ya, istrinya bingung. Ya, jadi hukumnya. Nah, masa talak itu sampai sekarang masih berlaku nih, dia udah 3 tahun nih berumah tangga dia nih. Lahir batin. Tapi dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Terus
tentang itunya bersetubuh dianya? Enggak. Selama 3 tahun ini nggak pernah berhubungan. Ya, Allah sen amat. Tapi tetap yang Nafkah jalan. Berhubungan enggak? Bang, datang. Nah, ketika saya minta suaminya untuk rujuk, suaminya nggak mau rujuk. Karena itu talak, masih talak gitu ya. Nggak benar, tetap mau memperlakukan talak 1 gitu. Ya tungguin aja, biarin aja mau berapa tahun itu lu biarin aja, tungguin situ. Psikologi itu penting ya, kenapa buat batinnya? Batinnya yang Nah, iya, makanya. Kenapa ininya masih karena anaknya kan dia udah punya anak 5 nih. Makanya jangan seperti itu sebenarnya suami. Nah makanya minta penyelesaiannya gimana katanya. Kalau dia caranya seperti itu ya habisin aja udah talak 3. Oh iya, biar Saya udah nyaranin begitu. nggak mau. Nggak mau juga. Berarti suaminya itu mah Bingung. kudu di suaminya yang dianuin itu mah. Ya pula ya. Ya suaminya emang kerjanya keluar kota mulu. Makanya kalau si istrinya udah nggak merasa ini nanti nggak ini ya silakan aja dia lapor ke Artinya kan kalau hakim. istri itu kan belum yang namanya dia punya kewajiban, dia punya hak juga. Istri kan punya hak itu untuk Nah, iya makanya Nanti lahir dia- batin Tapi sama. yang satu lagi pertanyaan, Sat. Kalau seandainya nih ya, tiba-tiba terjadi hubungan badan nggak masalah gitu ya? Nggak apa-apa, makanya si suami tadi ngerujuk lagi ke situ, udah nggak apa-apa. Berarti dia udah Udah berlaku. menjatuhkan rujuk. Rujuk berarti ya? Walaupun sudah 3 tahun ini gitu. Iya. itu lebih mantap jalan. Talak lagi lu. Kira maunya. Agak pusing juga. Jadi Kuat juga 3 tahun. ya ketika saya minta rujuk, suaminya nggak mau. Khawatir katanya istrinya Begitu lagi. ya Enggak, namanya nggak taat atau gimana lagi. Nah makanya kan itu harus mempelajari tadi tuh, harusnya seperti itu. Bagaimana supaya si istri ini nasehatin, kasih ilmu supaya dia benar bisa jadi wanita yang soleha tadi. Jangan diumbar kayak begitu aja, itu kesalahan suami juga nantinya. Bisa jadi dosa juga suami kayak begitu mah hukumnya. Sebab dalam satu rumah, dalam artian dia masih punya talak 1 tadi, masih ada 2 talak kan ya, dalam artian dia mau bergabung ke situ pun gak jadi masalah, langsung kembali lagi rujuk lagi kan boleh hukumnya. Nah ini kan si suami yang harus bertanggung jawab nanti nih. Iya masalah suaminya kagak mau. Iya makanya dia bertanggung jawab kan dalam Allah Istrinya mah hukumnya ini. Makanya hukumnya dia itu nanti dosa juga hukumnya, berdosa itu suami kayak begitu hukumnya berdosa. Jadi suaminya yang Ya itu mau suami yang jadi dosa itu. Masa ngomel sama suami aja ngomelin. ya. Ini bilangin aja kamu mau menanggung dosa terus gitu bilangin. Kalau emang kamu udah nggak senang ya talak ya habisin. 3 beres. Berarti dari sisi istrinya nggak salah ya? Enggak. Suami. Ya, suami apa sih istrinya pengen balik lagi sebenarnya emang udah ini itu. Suami yang jadi harus jadi anuan itu. Dosa hukumnya dia kayak begitu. Itu. Dia bilang dari haknya suami. Masalah talak nih. Permasalahan yang pernikahan beda agama. Apabila wanitanya itu muslim dan si prianya itu non muslim, apabila dia menjalani nikah lalu dia nggak sunat, hukumnya seperti apa? Orang muslim? Iya, tapi dia nggak sunat. Dia masih dia menikah tapi nggak sunat. Nikahnya muslim. Islam tapi Makanya ketika sudah masuk Islam wajib itu. Kalau udah wajib, kalau dia nggak itu berarti dosa antar. Walaupun belum disunat-sunat, tapi udah masuk Islam, tetap hukum wajibnya itu. Kalau dia nggak laksanakan, kena dosa terus dia. Dosa dari nggak hitan itu. Sebab wajib hukumnya kalau orang udah masuk Islam. Bawa udah itu mah ke dokter. Jangan ke hutan, jangan. Kalau nggak mau, Kayak kampak. Kalau alat pakai saya. Awas tuh, jadi kalau masalah begituan belum hitan, sebenarnya sebelum dia menikah wajib disunat dulu, gitu. Kalau sudah masuk Islamnya itu wajib, itu maksudnya tuh. Lah iya sebenarnya begitu.
Jadi jangan pas sudah menikah masih belum sunat. Emangnya nggak jadi masalah ke sononya, itu kan kewajiban tadi, wajib hukumnya gitu. Kalau orang dalam artian dari kafir ke Islam, dia belum sunat, wajib sunat. Penghulunya kan nanya dulu. Sunat belum? Kan ada juga yang takut. Kenapa? Ya makanya bilangin. Ini pakai talenan. Bilangin wajib itu sunat. Pas kan ada laser. Makanya kalau dia ada masuk Islam, dia bermasuk Islam. Udah cukup ya. Udah cukup. Alhamdulillah, nah, kita cukup dengan dulu daripada pertanyaan-pertanyaan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita bahas ada manfaatnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberi keberkahan oleh Allah, dilimpahkan segala ilmu-ilmu kita, diberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.